Baik, langsung kembali kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah mau bertanya, gimana hukumnya jika ada orang yang menggadai sawah 15 juta, tapi uang buat menggadai sawah itu bukan milik saya, tapi milik saudara saya, tapi sawahnya yang menggarap anak saya, sedangkan saya cuma ngasih imbalan ke saudara hanya sekarung gabah setiap panen. Awalnya saudara saya nitip uang saya, tapi dipakai saya untuk menggadai sawah. Bagaimana hukumnya, Buya? Terima kasih. Ada orang pinjam uang kayak begitu, menggadaikan sawahnya, saya meminjamkan uang 15 juta kepada Anda. Biar gampang aja tuh pertanyaannya. Anda pinjam duit kepada saya, Anda punya sawah, saya pinjamkan uang 15 juta, dan ini bukan duit saya, duit keponakan tadi, duit paman. Kemudian paman tak kasih imbalan, sawah digarap oleh anak saya atas perintah saya, itu bagaimana? Nah ini, bagaimana hukum yang semacam ini? Pertama adalah, kalau Anda minjem uang dari orang, Anda pinjamkan ke siapa saja juga boleh. Yang penting bukan titipan. Kalau titipan nggak boleh, beda titipan. Saya titip uang kepada Anda, jangan dipinjamkan ke siapapun. Anda amanat, ya itulah amanat, titipan. Tapi kalau orang pinjam uang, boleh dibelikan mobil, boleh dibelikan motor, boleh dibagi-bagi, boleh dipinjamkan lagi. Ya kan begitu. Sebab ada orang mungkin kalau dia pinjam langsung nggak boleh, tapi saya bisa pinjam. Setelah saya pinjam, saya percaya pada dia, saya pinjamkan. Satu, uang pinjaman boleh dipakai apa saja, tapi harus bayar. Nah. Kemudian pinjam meminjam itu atas dasar ingin tolong menolong. Seorang mukmin dengan mukmin harus bisa tolong menolong dalam keadaan apapun, biarpun dalam keadaan kepada orang yang tidak pernah kita kenal. Sebab kalau orang pinjam umumnya adalah orang membutuhkannya. Baik, kalau Anda sudah kenal dan bisa saling percaya, enak, saya minjamkan uang 100.000, Anda kembalikan 100.000. Cuman kasusnya apa? Dia memang perlu ditolong, tapi dia tuh sedikit-sedikit agak nakal-nakal dikit dia. Atau Anda ingin meminjamkan pada orang yang Anda tidak pernah kenal seperti apa dia, tapi dia seorang muslim mukmin, dia sholat di masjid atau yang keluar, pinjam uang, saya punya hajat Bu. Apa hajatnya? Rumah saya, anak saya ingin menikah, kemudian saya tidak punya biaya. Berapa Anda butuh duit? 20 juta. Anda perlu menolong dia, cuman bagaimana? Anda tidak kenal dia. Gade, jaminannya mana Pak? Boleh. Jadi tetap utang piutang, pinjam meminjam tetap berjalan, tapi karena Anda tidak kenal dia, Anda harus ada jaminan dong. Jaminan apa? Gade. Maka disyariatkan gade itu untuk menjaga haknya orang minjamkan uang. Syariat gade itu, tapi gade yang benar. Lah gade itu barangnya adalah miliknya orang yang pinjam uang. Jadi gade itu, nah bagaimana ini yang ketiga? Bagaimana saya jika menggunakan barang yang digadaikan tadi, saya pinjamkan uang kepada Anda, sawahnya saya garap, maka itulah saya dosa. Nah ini kasusnya tadi, dosa. Berarti keuntungannya ini nggak boleh. Saya yang meminjamkan uang kepada Anda, jaminannya apa? Sawah Buya. Mana sawahnya? Saya garap. Nah ini adalah bikin nyungsep, kapan dia bisa menyicil dong, sawahnya saya garap kok. Nah ini kurang ajar, nyeksa dia ini. Nggak boleh, haram, masuk wilayah riba. Nggak boleh menggunakan, dan ini sayang yang terjadi di kampung kayak begitu. Yang punya duit katanya ridho, bukan ridho, takut sama ente. Nggak boleh pakai. Saya nggak boleh menggunakannya. Adapun yang punya sawah, gimana hukum menggunakannya? Termasuk mobil digadaikan. Kemudian yang punya mobil akan tetap menggunakannya. Bagaimana hukumnya? Dengan dua catatan. Saya yang minjamkan uang mengizinkannya, satu. Yang kedua, barang tersebut tidak akan turun harganya. Jelas? Maka saya izinkan, karena saya punya niat baik menolong dia. Ya nggak apa-apa Pak, mobilnya dipakai untuk nge-grab, untuk ngojek, untuk angkot, boleh. Atau sawahnya garap biar bisa
Nyicil itu adalah cara jual piutang yang benar. Sekarang katanya pinjam duit, yang minjemin duit make sawahnya. Wah, ini orang zalim luar biasa. Terus dia kapan bisa nyicilnya? Yang sawahnya kok garap kok. Tolonglah sadar ya hamba Allah. Kalau nolong yang benar deh. Kalau permasalahannya Anda butuh, ya ada kerja sama dong. Bagaimana kalau saya pengen garap sawahnya? Saya minjemkan uang kepada Anda, tapi saya ingin garap sawah, bagaimana? Ya boleh-boleh saja dengan catatan seperti sewa. Umumnya nyewa per tahun berapa? Dipotong utang, itu baru benar. Hati-hati, ini banyak terjadi yang demikian. Pertanyaan itu muncul waktu itu adalah beberapa tahun yang lalu, adalah di pulau. Jadi kalau orang minjamkan sawah, yang garap sawahnya adalah yang minjamkan uang. Yang minjamkan uang tambah duitnya tapi masuk neraka, yang pinjam uang tambah nyungsep, nggak bisa bayar utang. Na'udzubillah, nggak boleh, haram, hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab.